Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Al-Falah Bucanganom Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kepada orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, menjamin bahwasanya dia akan diberi jalan keluar dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa dia akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika sebuah negeri itu mengutamakan keimanan dan ketakwaan, baik itu yang dilakukan para pemimpinnya dan para rakyatnya, niscaya Allah akan menjamin kesejahteraannya, menjamin kemakmurannya, dan akan dilimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa baik dilakukan para pemimpinnya atau rakyatnya melakukan banyak dosa, melakukan banyak kezaliman, mengingkari ayat-ayat Allah, niscaya akan terjadilah sebuah negeri itu yang akan ditimpa bencana, malapetaka, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Begitulah jamaah sekalian pentingnya keimanan dan ketakwaan, baik itu untuk pribadi seseorang maupun dalam sebuah kawasan, sebuah negeri atau negara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kondisi yang seperti ini jamaah sekalian, yang saat ini itu bisa kita katakan dalam situasi dan kondisi zaman fitnah, kita semua di dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan jamaah sekalian, kita harus memperbanyak doa. Memperbanyak doa jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Karena semua kita, semua orang itu sesungguhnya makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, otomatis harus punya pegangan, harus punya gantungan, yakni berdoa kepada Sang Khalik, Sang Pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, doa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Jadi jamaah sekalian, inti daripada semua ibadah itu adalah doa. Contohnya, yakni ketika kita sholat, ketika kita zakat, ketika kita puasa, ketika kita haji, ketika kita umroh, dan segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari, semuanya itu adalah mengandung doa dan doa. Ini jamaah sekalian. Dan doa itu kata Rasulullah juga jamaah sekalian, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ini jamaah sekalian. Kenapa kita harus berdoa? Karena agar kita semakin memperkuat, memperbanyak senjata kita jamaah sekalian, terutama di dalam zaman yang sudah zaman fitnah ini. Contohnya ketika seseorang itu memasuki hutan, di hutan itu banyak singa, banyak macan, banyak ular. Bagaimana seseorang itu kalau tidak membawa senjata? Pasti akan diterkam. Lah sama dengan kehidupan ini jamaah sekalian, yang penuh musuh, yang penuh godaan, baik itu dari jin maupun manusia, minal jinnati wan nas. Ini jamaah sekalian, di dalam rangka tentang doa ini jamaah sekalian, dalam khutbah kali ini kita sampaikan secara singkat. Ada 3 orang doa, ada 3 situasi yang dialami seseorang itu yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda jamaah sekalian, salasu da'awat mustajab. Ada 3 momen doa, situasi, kondisi pada waktu itu mustajabat, yang pasti dikabulkan oleh Allah. Bahkan dipertegas oleh Rasulullah jamaah sekalian, la sakka fihinna, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Artinya dalam kondisi situasi itu betul-betul mustajab, cospleng kata orang Jawa itu. Nah ini yang perlu kita sampaikan secara singkat jamaah sekalian. Yang pertama adalah dakwatul walid, doanya orang tua. Dakwatul walid ala walidi, doanya orang tua kepada anaknya. Ini jamaah sekalian. Makanya kita harus betul-betul memperbanyak doa kita, terutama kepada anak-anak kita. Harus doa yang baik-baik. Jangan sampai kata orang Jawa itu keperucut donga sing elek.
Kata orang Jawa, betul-betul doa orang tua itu malati. Baik yang didoakan itu kebaikan maupun keburukan. Kenapa jamaah sekalian? Karena kemuliaan orang tua. Kemuliaan orang tua. Oleh karena itu kata Rasulullah, ketika ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling saya hormati sak dunia ini?" Jawab Rasulullah, "Ummuka, ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Abuka, bapakmu." Bahkan dipertegas lagi jamaah sekalian oleh Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tuamu, dan marahnya murkanya Allah tergantung marah dan murkanya kedua orang tuamu. Begitulah kemuliaan orang tua kita, sehingga betul-betul diwanti-wanti oleh Rasulullah, doanya sangat mustajab. Sebagaimana yang didoakan Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah sekalian. Nabi Ibrahim berdoa diantaranya jamaah sekalian, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, beri kami ya Allah keturunan. Keturunan tidak harus anak saja jamaah sekalian, tapi anak cucu dan generasi kita. Ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin, beri ya Allah aku keturunan anak cucuku yang soleh. Akhirnya Allah mengijabahi jamaah sekalian, punya anak Ismail. Lalu sampai kepada Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim. Dan hampir semua nabi-nabi dan rasul keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah sekalian. Oleh karena itu Nabi Ibrahim itu juga diberi gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan termasuk juga karena kedekatan sering doanya, dia mendapat gelar Khalilullah, sang kekasih Allah. Dan termasuk kemuliaan Nabi Ibrahim jamaah sekalian, disandingkan dengan nama Nabi Muhammad yang setiap sholat harus kita baca, yakni yang namanya sholawat Ibrahimiyah, yang ketika kita tidak membaca itu maka tidaklah sah sholat kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Begitulah kemuliaan Nabi Ibrahim, karena sangat mementingkannya kedekatan kepada Allah, termasuk memperbanyak doa jamaah sekalian. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang kedua kata Rasulullah, dakwatul musafir, doanya orang musafir jamaah sekalian, dakwanya orang bepergian. Ini ketika kita jadi musafir, kita bepergian, mari kita sempatkan untuk memperbanyak doa. Di antaranya kita sempatkan ketika waktu sholat tiba, kita ke masjid dan memperbanyak doa. Dan ini bisa dicontohkan ketika musafirnya Nabi Yunus alaihissalam jamaah sekalian. Akhirnya ketika Nabi Yunus kena musibah, ditelan ikan paus jamaah sekalian, yang di situ disebutkan Nabi Yunus di dalam ikan paus itu terjadi 3 kegelapan yang luar biasa. Gelapnya di dalam ikan perut, gelapnya di dalam lautan, dan gelapnya di malam hari. Lalu Nabi Yunus berdoa, berzikir kepada Allah. Yang zikir ini bisa kita contoh. Nabi Yunus saja diuji oleh Allah kegelapan yang luar biasa, diselamatkan oleh Allah. Apalagi ketika kita mencontoh yang masih jauh ujian yang diberikan kepada Nabi Yunus, yang doa dan zikir ini sangat bagus sekali kita seringkan untuk memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
yakni jamaah sekalian, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, kata Rasulullah, dakwatul madlum, yaitu doanya orang-orang yang terzolimi, doanya orang-orang yang dizolimi. Ini jamaah sekalian, kata Rasulullah, doanya orang-orang yang terzolimi itu, kata Rasulullah, laisa baina wa bainallah hijab, antara dia dan doa dia, antara doanya dengan Allah, maksudnya tidak ada hijab, tidak ada dinding pemisah. Yang pasti doanya orang terzalimi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di dalam sejarah peradaban manusia jamaah sekalian, ketika ada penguasa yang zalim pasti hancur. Ini jamaah sekalian, ketika ada penguasa yang zalim pasti hancur, dan siapapun yang melakukan sesuai dengan kadar kezalimannya. Kalau dulu jamaah sekalian, Raja Namrud yang menzalimi Nabi Ibrahim dan masyarakatnya, akhirnya dihancurkan oleh Allah melalui apa jamaah sekalian? Hanya melalui nyamuk. Diserang oleh banyak nyamuk Namrud, hancurlah Namrud. Begitu juga yang dialami Nabi Musa yang dizolimi oleh Raja Fir'aun jamaah sekalian. Akhirnya hancurlah Raja Fir'aun itu, tenggelam di Laut Merah. Dan banyak lagi contoh-contoh penguasa yang sudah menjadi sunnatullah. Ketika melakukan kezoliman pasti akan berdampak pada apa yang dilakukan itu, alias dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kezaliman itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa kita laksanakan, yakni ada 3 doa yang pasti pasti diijabahi oleh Allah, yakni dakwatul walid, doanya orang tua kepada anaknya. Yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang bepergian. Dan yang ketiga, dakwatul madlum, yaitu doanya orang yang dizalimi. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.